Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fernando Wijaya, NIM 211-2005 dari Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Katolik Musi Caritas Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pencemaran udara. Pencemaran udara merupakan sebuah kondisi di mana udara tercampur dengan zat lain atau unsur lain yang mengakibatkan kondisi buruk pada udara. Ada beberapa penyebab dari pencemaran udara tersendiri. Yang pertama, itu polusi disebabkan asap kendaraan bermotor. Di dalam era modernisasi ini, kendaraan bermotor merupakan salah satu kebutuhan umum yang bisa dibilang paling penting untuk menunjang kegiatan sehari-hari. Pada zaman dahulu, orang pergi ke tempat yang jauh menggunakan angkutan umum. Kandungan karbon monoksida ini dinilai berbahaya, bukan hanya pada keadaan udara, tetapi juga berbahaya untuk makhluk hidup. Kedua, ada dari pembangkit listrik. Dalam hal ini, hampir sebagian pembangkit listrik konvensional hingga sekarang masih menggunakan bahan bakar yang dirasa masih kurang ramah lingkungan, seperti batu bara, gas, dan minyak. Hampir sama seperti kasus dari kendaraan bermotor, efek dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna merupakan hal yang menghasilkan gas berbahaya yang menyebabkan pencemaran udara. Dari gas itu, seperti sulfur dioksida, merupakan salah satu penyumbang dari terjadinya pemanasan global yang sekarang terjadi seperti ini. 3. Limbah asap industri atau pabrik. Ini merupakan salah satu penyumbang terbesar pencemaran udara di dunia, yaitu limbah asap pabrik atau industri tersebut. Cerobong-cerobong yang mengeluarkan asap tersebut terkadang tidak ada filter untuk zat-zat yang dikeluarkan. Dari beberapa penelitian, beberapa zat yang dikeluarkan dari proses industri ini berupa zat yang berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan senyawa yang dapat membahayakan kesehatan alam dan manusia. Ada beberapa dampak pencemaran udara. Yang pertama, pada terjadinya gangguan pada kesehatan. Itu salah satu dampak fatal dari pencemaran udara adalah terjadinya gangguan kesehatan. Banyak sekali gangguan atau penyakit yang bisa terjadi akibat polusi yang satu ini. Yang kedua, ada dampak dari untuk perekonomian. Itu dilihat dari akibat adanya pencemaran udara ini, produktivitas dari seseorang akan terganggu, sebab kurang bisa menikmati udara segar. Selain itu, juga karena efek dari polusi ini mengakibatkan terganggunya penglihatan pada seseorang. Karena sebab itu, bukan hanya aktivitas kantor atau pekerja saja yang terganggu, tapi bahkan juga aktivitas sosial yang lain juga terganggu karenanya. Ada beberapa solusi untuk mengurangi pencemaran udara. Yang pertama, itu melakukan pengawasan ketat terhadap perusahaan industri. Dengan melakukan pengawasan kepada dunia industri merupakan salah satu cara untuk menutupi celah dari penerapan peraturan dan hukum. Pengawasan ini sangatlah penting, terutama dalam pabrik-pabrik yang memiliki kapasitas pembuangan polutan udara besar. Tujuan dari pengawasan ini sendiri adalah untuk menekan terjadinya kecurangan oleh pabrik-pabrik yang dirasa tidak peduli dengan lingkungan. Sebab masih banyak pabrik yang dimana pabrik tersebut tidak menggunakan filter atau penyaring cerobong udara yang sesuai. Dan bahkan ada juga yang tidak memasangnya. Yang kedua, ada penggunaan bahan-bahan ramah lingkungan. Dalam penggunaan bahan-bahan ini, kita bisa menekan jumlah pencemaran lingkungan mulai dari udara hingga tanah. Penggunaan salah satu bahan seperti biogas maupun barang yang bisa didaur ulang merupakan salah satu cara untuk meminimalisir terjadinya pencemaran lingkungan. Sebenarnya bukan hanya menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan saja, melainkan juga menggunakan teknologi yang ramah terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, itu penggunaan kendaraan listrik. Saat ini kendaraan motor di Indonesia cukup banyak kita lihat di jalanan, yang itu sangat membuat polusi udara yang sangat fatal bagi kesehatan manusia. Mungkin dengan penggunaan kendaraan listrik itu dapat mengurangi emisi gas pada saat kendaraan bermesin bahan bakar. Itu asapnya lebih kebul, lebih hitam. Tapi jika kita menggunakan kendaraan listrik, itu akan sangat mengurangi asap kendaraan bagi kesehatan manusia. Sekian dari saya penjelasan mengenai pencemaran udara. Terima kasih.